Yang mana itu kan jadi pertanyaan bergizinya buat masyarakatnya atau buat yang punya dapurnya. Makanya ketika Mereka pada saat ini ditangkap, lu melihat ini fenomena ini seperti apa? Dari awal aku sudah banyak menyampaikan bahwasanya cuma tinggal waktu aja sih. Karena kalau kita bicara tentang power ya, kan ada satu adagium yang bilang bahwasanya power tends to corrupt. Absolute power corrupt absolutely. Artinya ada satu teori yang meyakini banget bahwasanya manusia itu ketika dia terpapar dengan power tuh ngajak dia ke arah yang jahat sebenarnya. Membuat dia kayak mau melakukan yang jahat. Kalau dia punya absolute power, dia akan berbuat kejahatan pastinya. Semena-mena. Nah, ini yang terjadi pada BGN menurutku. Powernya terlalu besar. Dan akhirnya apapun yang dilakukan seolah-olah harus jadi karena atas nama presiden. Karena presiden minta ini untuk diprioritaskan, diutamakan. Mentang-mentang ini program kesayangannya presiden. Seolah-olah dia bisa melakukan apapun. Betul. Dengan kos kaki ya dengan harga. Nah, itu dia. Nah, kos kaki harga 100.000. Betul. Motor 1 triliun. Kecuali Anda nge-gym masuk akal tuh. Nah, ada kos kaki tertentu kan, tapi mohon maaf ya. Iya, benar. Kan nggak dipakai sama BGN juga. Betul. Dan motor listrik juga. Balik lagi ketika mereka mengkomunikasikannya itu parah banget sih menurutku. Karena kayak dikatakan kenapa harus pakai seragam? Alasannya adalah coba lihat anak SD, SMP, SMA. Orang sekolah aja pakai seragam, masa bagian nggak pakai seragam? Pikir, tanya di mana? Betul. Nah, itu salah satu contohnya misalnya. Nah, artinya kalau aku melihat ini cepat atau lambat sih pasti akan seperti itu. Karena powernya sudah absolut. Nah, lalu kalau kita lihat misalnya diganti dengan yang baru misalnya. Lo gimana ngelihat optimismenya dengan diganti yang baru? Ibu Nani itu pernah dalam satu wawancara dia mengatakan bahwasanya dia aware banget bahwasanya SPPG itu sering kali dalam tanda kutip ya bermasalah. Misal ada satu anak anggota dewan nguasain sekitar berapa? 21 atau 24 SPPG kurang misalnya. lebih begitulah. Atau misalnya kayak 600 dikuasai oleh institusi tertentu, ada 3.000 dikuasai oleh institusi tertentu kalau nggak salah nanti coba dicek lagi. Tapi banyak banget nih kayak bagi-bagi sebenarnya. Dan akhirnya setelah diteliti lagi yang paling banyak berasal dari partai tertentu juga. Dan itu partai misalnya yang sangat berhubungan dengan presiden misalnya. Nah, menurutku itu problem sih. Karena yang kayak gitu aja kan sudah berarti kan meskipun itu kayak legal, tapi kan sebenarnya ini bagian daripada favoritism ya. Betul.